Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun munibina ilaih wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Wa qala ta'ala wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawa'a liqaumikuma bi Misra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Fa'aqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Wa qala ta'ala hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa aqimis salah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Jamaah rahimakumullah, Allah pertemukan kita kembali. Bertemu saya pada kajian kali ini, saya mengajak saudaraku semua mensyukuri nikmat sholat. Mari kita jadikan sholat sebagai senjata utama orang mukmin untuk menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, musuh-musuhnya orang Islam dan seluruh keburukan-keburukan duniawi ini. Allah mempersenjatai Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam sebelum Allah benamkan Fir'aun atullah dalam laut. Allah lebih dulu memerintahkan Musa dan Harun agar mereka menegakkan sholat, bahkan agar mengomando seluruh kaum Bani Israel masa itu untuk menjalankan sholat dengan baik. Baru setelah itu Allah tenggelamkan Fir'aun. Kita baca sejarah dalam surat Yunus ayat 87, Allah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan Harun saudaranya agar mereka mengambil beberapa rumah di Mesir untuk kaum mereka berdua, dan agar mereka menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat ibadah dan didirikan kiblat, maknanya agar mereka menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat ibadah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah olehmu salat. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira wahai Musa kepada orang-orang beriman. Ayat itu ayat 87, akhirnya ayat yang ke-90 Allah benamkan Fir'aun laknatullah di laut itu. Ini sejarah. Maka saya ingin mengajak saudaraku semua menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di dunia ini, keburukan-keburukan yang nampak. Mari kita jadikan sholat sebagai senjata utama kita orang mukmin. Kalau sholatnya orang mukmin beres, keburukan-keburukan ini hilang. Ini janji Allah. Dalam surat Hud ayat 100 yang 114, Allah berfirman, wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sholat pada dua penghujung siang, maknanya pagi dan petang, dan awal pergantian malam. Sesungguhnya sholat 5 waktu, makna innal hasanat itu dalam tafsir adalah as-shalawatul khamsi. Sholat 5 waktu menghapuskan keburukan-keburukan, yudhibunas sayyi'at Dzalika dzikra lidzakirin. Inilah peringatan bagi
orang yang selalu ingat. Kembali tema yang kita usung kali ini dalam rangka menyambut datangnya bulan Rajab. Kalau tidak keliru sekarang ini, hari ini tanggalnya 9 Rajab kalau tidak salah. Bulan Rajab, bulan diturunkannya perintah Allah, kewajiban sholat bagi kita orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita syukuri nikmat sholat dan kita jadikan sholat sebagai senjata utama kita. Caranya agar kita mereview kembali, memahami betul tentang hukum, hikmah, fadilah dan kaifiyahnya sholat. Pertama kita baca tentang hukum sholat. As-sholah faridatullah ala kulli mu'min. Sholat ini adalah fardu atau kewajiban atas orang-orang mukmin yang langsung datang dari Allah. It amarallahu ta'ala biha fi ghairi ma ayatin min kitabih. Karena Allah Ta'ala memerintahkan agar sholat ditegakkan oleh kita orang-orang mukmin, umat Nabi Muhammad SAW, tidak hanya satu ayat dalam Al-Quran, banyak ayat. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, fa'aqimus sholah inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Maka dirikanlah oleh kalian umat Nabi Muhammad, yaitu sholat. Tegakkanlah oleh kalian sholat yang 5 waktu, fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah tetapkan untuk atas orang-orang beriman, dan Allah telah tetapkan waktu-waktunya. Kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, kapan waktu asyar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh, itu jelas. Semua masing-masing Allah tentukan waktunya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tadi surat An-Nisa 103, ini surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian umat Nabi Muhammad menjaga solat yang 5 waktu. Jagalah oleh kalian solat yang 5 waktu dan solat yang wusta. Solat al-wusta ditengarai sebagai solat asyar dan solat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu dalam solatmu semata-mata karena Allah. Qanitin maknanya khasyi'in, dengan khusyuk. Karena hanya orang mukmin yang solatnya khusyuk saja yang beruntung. Orang beriman yang solatnya enggak khusyuk ini belum beruntung. Ini firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Nah, kita berjuang untuk itu. Wa ja'alaha Rasulullah SAW al-qa'idah tsaniyah min qawaidil Islam al-khamsi. Rasulullah menjadikan solat sebagai tiang kedua atau dasar yang kedua dari 5 tiang agama Islam. Dengan sabdanya, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumur ramadan. Islam dibangun atas 5 tiang. Tiang yang pertama dan utama adalah mengikrarkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Diucapkan di lisan, diyakinkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kata ulama, iman itulah qaulu bil lisan wa yasdiqu bil janan wa ya'malu bil jawarih atau bil arkanil jasad. Iman itu diucapkan oleh lisannya, diyakini oleh hatinya,
dan dibuktikan dengan amal perbuatan oleh anggota tubuhnya. Ada bukti iman-iman itu. Diucapkan, diyakini, dan dibuktikan dengan amalan. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjul baiti, haji ke Baitullah bagi yang telah diberi kemampuan oleh Allah untuk pergi ke sana. Yang kelima, wa shaumur Ramadan, puasa bulan Ramadan. Doa kita begitu memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkah di bulan Rajab, Sya'ban, dan ya Allah sampaikanlah kami, maknanya umur kita, supaya sampai ketemu lagi bulan Ramadan. Hadis ini perawinya Imam Bukhari juz 1 halaman 9, Imam Muslim halaman 20 sampai halaman 21. Dalam Kitabul Iman, kitab yang menjelaskan tentang iman. Kembali hukum salat, fatarikuha yuktalu syar'an. Bagi siapa yang meninggalkan salat, maka halal darahnya. Menurut hukum syariah Islam, ada orang Islam murtad dari Islam sampai meninggalkan sholat, ini darahnya menjadi halal. Wal mutahawanu biha fasikun qata'an, yang menyia-nyiakan waktu sholat, hukumnya fasik. Fasiknya sangat nyata betul, menyia-nyiakan. Kita baca dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yulqauna ghayya ila man taba. Maka datanglah generasi sesudah mereka. Sesudah mereka siapa? Mereka ini yang disebut Allah adalah generasi sebelum itu, adalah generasi keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Yakub, dan orang-orang pilihan Allah. Setelah generasi mereka akan datang generasi sesudah mereka, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat, dan suka mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yulqauna ghayya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tersesat. Ila man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa qala Ibnu Mas'ud, laisa ma'na aldauha tarakuha bil kulliyati walakin akharuha an awqatiha. Kata Abdullah bin Mas'ud, makna al-do'uha di dalam ayat 59 surat Maryam tadi bukan tarokuha bil kulliyati. Makna menyia-nyiakan bukan berarti meninggalkan sholat secara keseluruhan, walakin akan tetapi akharuha an awqatiha, akan tetapi mereka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Seorang pemimpin para tabi'in, Sa'id bin Musayyib, berkata, huwa ala yusalli dhuhra hatta ta'tiyal asr. Dia orang tadi tidak melaksanakan duhur sehingga datang atau sehingga tiba waktunya asar. Wala yusalliyal asra ilal maghrib. Dia tidak menegakkan sholat asar sehingga tiba waktu maghrib. Wala yusalliyal maghrib ilal isya, dia tidak melakukan sholat maghrib hingga datang waktu isya. Wala yusalliyal isya ilal fajr, dia tidak melakukan sholat isya sampai ketemu sholat subuh. Wala yusalliyal fajr ila tul isyamsi, dia tidak melakukan sholat subuh hingga matahari terbit. Faman mata wa huwa musiru ala hadhil halati walam yatub, barang siapa yang mati dia tetap dalam keadaan seperti itu dan tidak bertobat,
Awa'adahullah baghiyun, Allah menyediakan untuknya sebuah tempat namanya baghiyun, wa huwa wadin fi jahannam, itu adalah nama sebuah jurang di neraka jahanam. Ba'idun qa'rihi, sangat jauh dasarnya, syadidun iqabihi, sangat dahsyat siksanya. Pada lain waktu pernah saya menyampaikan sebuah hadis Nabi tentang dasar jahanam. Sebuah hadis Nabi mengatakan, lau anna sokhrotal azimah latulqa min safiri jahannam thumma tahwi ila sab'ina kharifan wala tufdi ila qarariha, kama qala ta'ala wa inna qa'raha ba'id. Kalaulah seandainya ada batu yang sangat besar diletakkan di tepi neraka, kemudian dilemparkan ke jurang neraka yang dalam itu, melayang selama 70 tahun belum sampai dasar jahanam. Berapa 70 tahun itu gak sebentar itu. Batu yang paling besar dari tepi jahanam dilempar, kemudian melayang-layang, belum sampai dasarnya jahanam selama 70 tahun. Masya Allah. Itulah firman Allah yang mengatakan wa inna qa'raha ba'id, sesungguhnya dasarnya jahanam itu sangat jauh, sangat dalam. Syadidun iqabihi, sangat dahsyat siksanya. Wa inna maqami amin hadid, pemukulnya jahanam itu dari besi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman mengingatkan kepada kita orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum anwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat apa, Pak? Surat Al-Munafikun ayat 9 kalau tidak salah. Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan dirimu dari mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu, mereka adalah orang-orang yang merugi. Faqala jama'atun minal mufassirin, berkatalah jamaah daripada ahli tafsir, al muradu bi dzikrillah hunna, adapun yang dimaksud dengan zikrillah di dalam ayat yang ke-9 surat Al-Munafikun itu adalah as-shalawatul khamsi, salat 5 waktu. Faman istaghola an anisolah fi waktiha bimalihi, barang siapa yang terlalaikan salat disebabkan mengurus hartanya sehingga salatnya lewat waktu, kabaihi seperti mengurus dagangannya, ausoniati atau mengurus pekerjaannya, awaladi atau mengurus anak-anaknya, kana minal khasyirin, adalah mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai ngurusin harta, ngurusin pekerjaan, ngurusin anak-anak sampai lupa sholat, sampai sholatnya lewat. Walihada qala Rasulullah SAW, awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatih. Rasul pun bersabda, awal mula yang dihisab bagi amal seorang hamba di hari kiamat adalah amalan sholatnya. Fa in soluhat faqad aflaha, bila bagus sholatnya maka beruntunglah dia. Wa anjah, kalau bahasa orang Jawa anjah itu bejo. Kalau orang bejo kan minum tolak angin gitu ya, bejo. Jadi orang bejo itu ya maksudnya orang yang menjaga sholatnya. Kalau didapati sholatnya bagus, dia bejo tenan. Wa inna qasat faqad khaba wa khasara, tetapi kalau sholatnya ternyata diperiksa di hari kiamat kurang alias rusak, maka dia sangat merugi. Dia sangat rugi dan akan menyesal yang tidak ada artinya. Allah Ta'ala pun berfirman dalam surat An-Naba, bukan ya, surat apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surat apa, Pak?
binasalah. Wail itu nama sebuah jurang di jahanam. Azab yang sangat pedih diperuntukkan bagi orang-orang sholat yang mereka dalam sholatnya lalai. Sahun itu seperti apa? Qala Rasulullah menjelaskan, humul ladzina yuakhiruna sholah an waktiha. Sahun adalah mereka-mereka orang-orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Wa qala ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban atas orang-orang mukmin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Wa akhraja Ahmad bi sanadin jayyid wa Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihihi annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara shalah yauman faqala man khafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Nabi mengingatkan tentang keutamaan sholat. Sesungguhnya pada suatu hari Nabi mengingatkan tentang sholat di depan umat ini. Kata Nabi, barang siapa menjaga sholat, adalah sholat itu kelak baginya yang menjaga tadi di hari kiamat akan menjadi nur, akan menjadi penerang, dan akan menjadi penyelamat untuk dirinya nanti di hari kiamat. Wa malam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Orang yang tidak menjaga sholat, maka baginya tidak ada nur, tidak ada penerangan, dan tidak ada keselamatan nanti di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Mereka akan dikelompokkan nanti masuk golongannya Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama menjelaskan, wa inama khosara ma'ahaula, kenapa mereka khusira dikumpulkan bersama mereka-mereka tadi? Li'annahu inistaghola anisolah bimalihi asbahu Qarun. Sesungguhnya siapa di antara umat Nabi Muhammad yang terlalaikan sholat karena mengurus hartanya, maka disamakan seperti kelakuan si Qarun. Fayakhsura ma'ahu, maka dia akan dikumpulkan bersama si Qarun itu. Kenal Qarun, Pak? Au bimulkihi asbahu Fir'aun. Orang yang tersibukkan lupa sholat karena ngurus kekuasaan kerajaannya sampai enggak sholat, maka disamakan mirip seperti Fir'aun. Fayakhsura, akan dikumpulkan ma'ahu bersama Fir'aun. Au biwizaratihi, atau orang yang sibuk karena menjadi wakilnya Fir'aun tadi, Haman seperti, ya, maka besok akan dikumpulkan bersama Haman. Kalau menjadi wakil sampai sibuk sampai sholat pun lupa, yang besok akan dikumpulkan bersama Haman. Fayuksharu ma'ahu. Au bitijaratihi, atau orang akan dikumpul bersama Ubay bin Khalaf. Dia adalah seorang tajir kufar Makkah. Fayuksar ma'ahu. Dia seorang pedagang besar orang-orang kafir Mekah, orang yang sibuk lupa sholat karena ngurus dagangan, besok akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita para hambanya yang menjaga sholat, Pak, ya. Jangan mengakhir-akhirkan waktu sholat. Bab Nabi sudah menjelaskan, alladzina hum an sholatihim sahun adalah humul ladzina yuakhiruna sholaan waktiha. Kata Nabi, mereka-mereka yang mengakhir-akhirkan waktu sholat itu disebut sahun. Begitu. Anjuran sholat berjamaah, idbaku ahlul qaryah awil balad aw nahwihima ala tarkil jamaah fi faradin minal maktubatil khamsah. Ketetapan penduduk kota maupun penduduk kampung
apabila mereka meninggalkan sholat berjamaah, sholat fardu yang 5. Wa akhraja saykhani laqad hamamtu an amura bisolah fatuqamu thumma amura rajulan faya umman nas thumma antolik ma'aya birijalin ma'ahum khizamun min khatabin ila qaumin la yashhadunal jamaah fa uharriqu alaihim buyutahu. Imam Saykhani meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, aku sengaja akan memerintahkan seseorang, terutama muadzin segera qomat, kemudian seseorang laki-laki ku perintahkan menjadi imam sholat. Aku pun akan berangkat bersama beberapa orang laki-laki yang setiap laki-laki memegang obor. Akan aku ajak mendatangi kaum yang tidak hadir sholat berjamaah, akan ku bakar rumah-rumah mereka. Ini sabda Nabi. Betapa sholat berjamaah itu di zaman Rasul kayak begitu. Sampai kalau orang tidak datang dengar suara adzan mau dibakar rumahnya. Nabi pun mengatakan, ma min salasatin fir qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah ila qad istahwada alaihimus syaitan. Tidaklah 3 orang yang hidup di kampung atau di kota, kemudian 3 orang itu tidak menegakkan sholat berjamaah, melainkan ketiga-tiganya telah diganggu atau dikalahkan oleh setan. Ila qad istahwada ay ghalaba alaihimus syaitan, melainkan mereka telah tertipu atau telah dikalahkan oleh setan. Fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kalian menegakkan salat berjamaah, sesungguhnya ada seekor serigala menerkam domba karena dombanya sendirian. Imam Rozin menjelaskan, Zadar Rozin, wa inna dhi'bal insan syaitanu idza khala bihi akalahu. Sesungguhnya serigalanya manusia adalah setan. Manakala manusia menyendiri, tidak suka berjamaah, maka setan akan menerkamnya, setan akan memakannya. Wal Hakim fi mustadrakihi, Al Hakim dalam kitab Mustadraknya mengatakan, Rasul bersabda, salasatun la'anahumullah man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Ada 3 golongan manusia yang akan dilaknati oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita, lindungi kita dari 3 golongan ini. Golongan pertama yang dilaknati Allah adalah seseorang yang maju ke depan menjadi imam dalam satu kaum, padahal kaumnya tidak menyukainya. Makanya kalau saya datang ke sini jangan langsung suruh ke depan ya. Kalau kaumnya tidak senang kan nanti saya nggak disenangi sama Allah juga. Jadi yang main selonong jadi imam gitu loh, yang nyelonong tanpa seizin bahkan tanpa disuruh oleh orang tempatan, yang orang jamaahnya benci lah, itu yang dilaknati Allah. Ada nggak kira-kira orang yang datang nyelonong ke depan jadi imam tanpa seizin jamaah atau pengurus masjid? Ada nggak? Kalau ada besok ada, jangan boleh itu. Dikhawatirkan seperti itu. Golongan yang dilaknati yang kedua, wa mra'atun batat takhlifu wa zawjuha 'alaiha sakhatun. Wanita yang semalaman bersama sang suami di kamar tetapi dalam murka suaminya. Murkanya itu ngapa-apa disingkur kalau bojone, apa sing wedok ngentut terus, enggak tahu lah ini. Wanita yang semalaman dimurkai suaminya, padahal sekamar tidurnya tapi suaminya marah gitu. Maka kalau kita lihat generasi sahabiyah itu, kita baca istri-istri para sahabat itu, kalau mereka ini malam mau tidur nanti pamit dulu sama suaminya, sowan dulu istilahnya, habis mandi wangi gitu datang kepada suami. Kalau dia orang Jawa, masa ada orang Arab Jawa, mana ada. Mas, ini orang Jawa ini. Kulo ini sampun siap nih. Nek panjenengan ngersakaken lah monggo. Nek mboten nggih kula ajeng maca Quran apa gitulah, sibuk gitu.
Kalau suaminya aku butuh ya wis, mendel mawon, wanita itu siap-siap gitu loh. Gitu. Jadi wanita itu seperti itu. Yang ketiga, golongan yang ketiga dilaknati Allah, warajulun sami'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah falam yujib. Orang laki-laki yang dengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah berarti dengar adzan atau qomat itu, tapi tidak mendatangi kepada panggilan tempat adzan atau qomat itu orang yang dilaknati. Kalau kita tidak ingin dilaknati, ya kalau dengar adzan segera bergegas menuju tempat azan itu, gitu loh. Maknanya kalau kita orang tempatan ya masjid kita lah, gitu loh. Kalau suara azan sekarang kan saut-sautan di mana-mana. Yang masjid yang mana? Sono denger ya. Terutama di makomi kita lah, gitu. Tempat kita tinggal. Ya. Kalau di kita kantor ya masjid kantor kita lah, gitu. Jangan pura-pura nggak denger loh, bahaya tuh. Wasaikhaini wa ghairihima an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ayalqallah ghadan musliman yakni yaumal qiyamah falyuhafid ala haula'is shalawat haitsu yunadi bihi fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda law annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallafu fi baiti la taraktum sunnata nabikum walau taraktum sunnata nabikum la dhalaltum. Ini pentingnya sholat berjamaah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Syaikhaini dan yang lainnya, barang siapa yang bergembira, bersuka cita jika bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat sebagai seorang muslim sejati, maka jagalah sholat 5 waktu di mana adzan dikumandangkan. Jadi kalau kita ingin bangkit nanti di yaumil mahsyar bertemu Allah sebagai seorang muslim, maka kewajiban amal dunianya jaga sholat 5 waktu di mana adzan dikumandangkan. Kenapa begitu? Fa innallah syara'a li nabiyikum, Allah telah mensyariatkan untuk nabimu. Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, sunnah hidayah. Wa innahunna, salat berjamaah di mana adzan berkumandang, min sunanil huda, daripada sunnah hidayah. Apa warning Nabi? Walau annakum sholaitum fi buyutikum, kalaulah seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, dengar adzan tapi tetap saja sholat di rumah, padahal tidak ada udzur syar'i, nggak sakit, nggak banjir juga gitu, tapi sholatnya di rumah. Kama yusolli hadzal mutakhallafu fi baiti, kamu seperti sholatnya orang mutakhallaf awin nifaq di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyu, kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, seandainya kau meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya sesatlah kalian. Allahu Akbar. Ini kitab kuning Pak ya, kertasnya kuning kan Pak ini. Ini kitab kuning tenan ini, ya. Dari Abu Bakar Al-Maki, ya. Ibnu Hajar Al-Maki Al-Haytami. Kitab ini namanya Iktiraful Kabair, Zawajir, mengungkap tentang dosa-dosa besar. Dosanya orang meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat, segala macam tuh, ya. Isinya macam-macam. Maka dengan kajian seperti ini yang kita baca, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semangat baru, ya. Di bulan Rajab, bulan diwajibkannya sholat ini, kita mensyukuri nikmat sholat dengan meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga sholat menjadi senjata utama orang mukmin menghapuskan keburukan-keburukan. Apalagi kita dengar ada seorang gelarnya profesor, ya, di perguruan tinggi agama Islam, tapi mengucapkan kalimat yang setelah dilantik jadi ketua BPIP, dia mengucapkan kalimat bahwa musuh besarnya Pancasila adalah agama. Padahal profesornya agama.
Itu kan bagi kita musibah untuk umat Islam Indonesia ini. Seorang profesor agama mengucapkan kalimat seperti membenturkan agama dengan Pancasila. Bagaimana itu? Padahal agama ciptaan Allah loh. Baca tadi, saya baca dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah katakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Luruskanlah wajahmu, tetapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Islam, hanifan dengan hanifan itu fanatik gitu istilah saya. Hanif itu fanatik. Agama Islam adalah fitratullah, agama ciptaan Allah. Allati fatoronas alaiha, di mana Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah itu. Jadi fitrah manusia itu berislam, beragama tauhid. Kalau ada manusia tidak mengakui adanya agama, berarti mengingkari fitrahnya. Ya kan? Berarti manusia ini ingkar kepada fitrahnya. Kalau dibilang orang murtad boleh juga itu. Mengingkari fitrah gimana? Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Islam itu di mata Allah agama yang lurus. Agama fitrah, agama yang memang diperuntukkan bagi manusia. Manusia diciptakan atas dasar fitrah itu. Jadi naluri manusia itu berislam. Kalau ada manusia tidak berislam, mengingkari agama, berarti manusia ini murtad. Bagaimana ada seseorang yang gelarnya itu dari agama tapi mengingkari agama? Walakinna aktsaron nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia nggak ngerti. Ayat yang ke-31 surat Ar-Rum, Allah menjelaskan munibina ilaih, kembalilah bertobat kepada Allah, wattaqu, dan takutlah kepada Allah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi bagian orang-orang yang menyekutukan Allah. Oleh karena itu sholat ini senjata utama, seperti yang Allah wahyukan kepada Musa dan Harun ya di dalam tadi surat Yunus ayat 87. Itu senjata utama. Tapi umat Islam di Indonesia ini belum menjadikan sholat sebagai senjata pamungkas, sebagai senjata utama gitu loh. Wong sholatnya masih entar-entaran gitu, ya kan? Maka mari kita aktifkan, kita intensifkan, kita betul-betul amalkan sholat sesuai dengan petunjuk Rasul tadi, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan meridhoi kita semua, dan semoga sholatnya umat Islam Indonesia ini betul-betul menjelma menjadi senjata ampuh yang menjadi asbab hapusnya berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan dan kezaliman, seperti yang dijanjikan Allah dalam surat Hud 114 tadi. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Salat 5 waktu menghapuskan seluruh keburukan. Demikian ngaji kita, tapi ini belum selesai tadi. Tapi waktunya sudah habis. Baru hukum salat itu. Belum hikmahnya salat. Tapi waktunya sudah habis. Nanti dilanjut di lain waktu, karena masalah salat ini perlu diulang-ulang agar Allah Ta'ala menjadikan kita ahlus sholah gitu ya. Hikmah disyariatkan sholat adalah sholat mensucikan, membersihkan jiwa kita dari dosa dan kemaksiatan, dan sebagai sarana beraudiensi, bermunajat langsung kepada Allah ketika di dunia. Dan sholat akan menjadi asbab kita hambanya akan dekat dengan Allah di negeri akhirat. Seperti sholat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, seperti Al-Ankabut 45, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Baru itu yang disampaikan tentang fadilah dan kaifiyah tadi, sebagian disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mari kita tutup kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.